Halo Bapak Ibu, teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Belajar dan Berbagi. Dan juga selamat datang buat adik-adik yang saat ini sementara berada di bangku SMP, terutama untuk adik-adik yang saat ini berada di SMP Negeri 1 Atap Oebelo. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu sudah kita pelajari mengenai fungsi kuadrat. Hari ini kita akan melanjutkan tentang bagaimana menggambar grafik fungsi kuadrat. Jadi sebenarnya ada beberapa bentuk fungsi kuadrat. Yang pertama yaitu Y sama dengan AX kuadrat. Bentuk fungsi kuadrat yang kedua yaitu Y sama dengan AX kuadrat tambah C. Dan bentuk yang ketiga yaitu AX kuadrat tambah BX. Dan bentuk yang keempat Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, hari ini kita akan khusus membahas tentang bagaimana menggambar grafik fungsi kuadrat yang fungsinya Y sama dengan AX kuadrat. Oke, seperti apakah langkah-langkahnya? Simak video ini sampai selesai. Yang pertama, sebelum kita memulai gambar grafik, yakni grafik fungsi kuadrat, sebaiknya kita perhatikan dulu langkah-langkahnya. Seperti apakah langkah-langkah membuat grafik fungsi kuadrat? Yang pertama, yaitu membuat dan melengkapi tabel. Kita perhatikan tabel di samping ini, kita lihat bentuk tabelnya seperti ini, ada X, Y, dan X, Y. Untuk X ini elemen bilangan real, mulai dari negatif, positif, dan 0. Intinya di sini ada bernilai negatif, positif, dan 0. Misalkan di sini saya ambil dari min 3. Ya, jadi ini kita ambil sembarang nilai. Ya, ambil sembarang nilai, bisa dari min 3 hingga 3, bisa dari min 2 hingga 3, atau bisa dari min 1 hingga 1. Intinya di dalam sini, di kolom yang X ini termuat bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Lalu yang kedua, setelah kita memperoleh nilai X ini, setelah kita mendapatkan nilai X atau kita menuliskan nilai X, yang berikut kita menghitung untuk mengisi tabel yang ada pada kolom bagian Y. Ya. Kita ambil kertas cakar, lalu cakar bagaimana memperoleh nilai Y dari fungsi yang dibentuk nantinya. Ya. Setelah kita lengkapi tabel ini, Y dan juga X, Y, langkah berikutnya adalah menempatkan titik-titik koordinat yang berada dalam tabel pada bidang kartesius. Setelah kita dapat nilai X, Y di sini, nanti kita letakkan pada bidang koordinat kartesius seperti ini. Kita letakkan di sini. Setelah kita letakkan titik-titik yang ada pada bidang koordinat, langkah ketiga adalah sketsa grafik. Sketsa grafik fungsi kuadrat dengan menghubungkan titik-titik koordinat. Ya, jadi setelah kita tempatkan titik yang ada, lalu kita hubungkan titik-titik tersebut dan pasti akan bentuk sebuah grafik fungsi kuadrat. Oke, baik teman-teman, adik-adik, untuk lebih jelasnya kita masuk ke pembahasan soal. Di sini ada beberapa contoh soal. Gambarlah grafik fungsi kuadrat berikut. 1. Y sama dengan X kuadrat. 2. Y sama dengan min X kuadrat. 3. Y sama dengan 2X kuadrat. 4. Y sama dengan min 2X kuadrat. Dari sini ada 4 soal, yaitu YX kuadrat, Y sama dengan min X kuadrat, Y sama dengan 2X kuadrat, dan Y sama dengan min 2X kuadrat. Oke, langsung saja kita membahasnya mulai dari soal yang pertama, yaitu kita menggambar grafik fungsi untuk fungsi Y sama dengan X kuadrat. Baik, yang pertama kita akan membuat tabel terlebih dahulu. Ini grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat. Tabelnya seperti ini, ada X, Y sama dengan X kuadrat, dan X, Y. Untuk nilai X ini, kita ambil sembarang bilangan, intinya memuat bilangan negatif, 0, dan bilangan positif.
Di sini saya ambil dari min 3, ya, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Ya. Bisa juga kita ambil dari min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Bisa juga dari min 4, min 3, min 2, dan seterusnya hingga 4. Ya. Jadi baik, setelah kita tulis nilai X ini yang mau kita substitusikan ke nilai Y, langkah berikutnya kita masukkan nilai X yang ada ke persamaan ini. Y sama dengan X kuadrat sesuai yang ada pada soal, karena ini X kuadrat. Jadi langsung saja kita masukkan nilai X ini ke dalam persamaan atau fungsi Y sama dengan X kuadrat. Kita ganti nilai X ini dengan min 3, ganti nilai X dengan min 2, ganti nilai X ini dengan min 1, ganti X dengan 0, 1, 2, dan 3. Ya, jadi masing-masing kita ganti nilai X-nya ini dengan angka yang ada pada kolom X. Baik, yang pertama kita coba lihat, perhatikan yang pertama. Ini kan fungsi tadi kan Y sama dengan X kuadrat. Ya, pada soal ya, Y sama dengan X kuadrat. Yang berikut kita akan mencari nilai Y yang untuk X3 ini. Ya, mencari nilai Y yang pertama. Yang mana untuk memperoleh nilai Y pada kolom pertama ini, kita masukkan nilai X yang pertama yaitu min 3. Maka di sini kita tulis, ini anggap saja kertas cakra ya teman-teman. Di sini langsung kita tulis X kuadrat sama dengan min 3 pangkat 2 atau min 3 kuadrat. Min 3 kuadrat kan sama dengan min 3 kali min 3. Ya, min 3 kali min 3 sama dengan 9. Nah teman-teman, 9 akan kita isi pada nilai Y. Ya, jadi Y sama dengan 9. Artinya, kita ke X sama dengan min 3, maka Y sama dengan 9. Ya. Dengan cara yang sama, kita menghitung nilai Y untuk X sama dengan min 2. Baik, kita coba menghitung di sini. Y sama dengan X kuadrat. Gantikan nilai X dengan min 2. Jadi min 2 kuadrat sama dengan min 2 kali min 2. Min 2 kali min 2 sama dengan 4 bernilai positif. Maka 4 perlu kita tulis di sini. Ya. Lalu pada kolom ketiga, kita ganti nilai X ini dengan min 1. Ganti X dengan min 1. Misalkan seperti ini. X kuadrat. Ganti X ini dengan min 1 berarti min 1 pangkat 2. Min 1 kali min 1 sama dengan 1. Maka di sini kita tulis 1. Ketika X sama dengan 0, berapakah nilai Y? Berarti 0 pangkat 2. 0 pangkat 2 sama dengan 0 kali 0 sama dengan 0. Ya. Jadi, ketika X sama dengan 0, maka Y juga sama dengan 0. Yang berikut, bagaimana jika X sama dengan 1? Kita lihat di sini, X kuadrat sama dengan 1 kuadrat, karena X sama dengan 1. 1 kuadrat berarti 1 kali 1 sama dengan 1. Maka di sini kita tulis 1. Yang berikut, kita ganti nilai X dengan 2. Y sama dengan X kuadrat, ganti nilai X dengan 2 berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu kan sama dengan 2 kali 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Maka di sini kita tulis sama dengan 4. Lalu ketika X sama dengan 3, apa yang terjadi? Kita lihat. X sama dengan 3, gantikan nilai X dengan 3. Jadi 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3, ya sama dengan 9. Maka nilai Y sama dengan 9. Ya. Jadi ini sudah kita peroleh. Ketika X sama dengan min 3, maka Y sama dengan 9. X sama dengan min 2, Y sama dengan 4. X sama dengan min 1, Y sama dengan 1, dan seterusnya. Ketika X sama dengan 3, maka Y sama dengan 9. Nah, sekarang tabel yang terakhir. X, Y. Tinggal kita tulis kembali yang ada di kiri sini. X-nya 3, Y 9. Berarti di sini 3,9. Yang kedua, X-nya min 2, X di min 2, Y 4. Maka tulis di sini min 2,4. Yang ketiga, X, Y. X-nya min 1, Y 1. Berarti di sini min 1,1. Dan seterusnya, ini 0,0. Ini 1,1. 2,4 dan 3,9. Nah Bapak Ibu, langkah pertama sudah selesai, yaitu kita membuat dan melengkapi tabel. Nah langkah kedua, kita akan tempatkan titik-titik ini, yaitu min 3,9, min 2,4, min 1,1, 0,0 ini
ke dalam bidang koordinat. Ya, di sini saya sudah siapkan bidang koordinat. Yang pertama kita lihat min 3,9. X-nya min 3, Y sama dengan 9. Ini sumbu X yang horizontal, sementara sumbu Y yang vertikal. Kita lihat pada sumbu X, min 3,9. Min 3 sumbu X, kita lihat 9 ada di mana? Maaf, min 3 ada di mana? Sumbu X min 3 ada di sini. Ya Bapak Ibu, teman-teman kita perhatikan, min 3 ada di sini. Setelah itu, kita perhatikan sumbu Y, 9 ada di mana? 9 ada di paling atas ya. Jadi kita letakkan satu titik di sini. Pertemuan antara 3 dengan 9. Ya, taruh satu titik di sini yaitu min 3,9. Bisa paham teman-teman atau adik-adik bisa paham? Ya, jadi ini kita ambil titik di tengahnya ya. Ambil titik antara 3 dan 9 ya. 3 satuan dari sumbu Y dan 9 satuan dari sumbu X. Ya, ini sampai 9, lurus dengan 9, sementara yang di kiri ini lurus dengan angka 3. Maka kita ambil satu titik di atas. Antara angka 3 atau pertemuan angka 3 dengan angka min 3 dengan angka 9. Baik, yang kedua, min 2,4. X-nya sama dengan min 2. Ya, Y sama dengan 4. Kita perhatikan, nilai X yang mana min 2? Min 2 ada di sini sebelah kiri, teman-teman. Lalu 4, nilai Y 4 ada di atas. Maka di sini kita buat titiknya. Lurus ke atas, berhenti di titik 4. Seperti itu. Ini titik min 2,4. Lalu yang ketiga, yaitu min 1,1. Kita lihat min 1 ada di sini, lalu 1 ada di atas. Jadi kita buat satu titik di sini, yaitu titik min 1,1. Yang berikut 0,0, X-nya 0, Y juga 0. Berarti dia ada di titik potong antara sumbu X dan sumbu Y. Ya. X, Y 0,0. Ini pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y. 0,0. Lalu yang berikut 1,1. Kita lihat sumbu X-nya tadi min 1, sekarang 1 ya. Sumbu X-nya 1 berada di sebelah kanan, ini 1. Lalu Y juga sama dengan 1, berada di atas. 1,1 ada di sini. Lalu yang berikut 2,4. Ini 2 di kanan, lalu 4 di atas. Ya. Dan yang terakhir adalah 3,9. Kita lihat 3 ada di sebelah kanan sini, lalu 9 ada di paling atas. Ya. Nah, sekarang titik-titik yang ada atau titik koordinat ini sudah kita masukkan dalam bidang kartesius. Nah, selanjutnya langkah ketiga yaitu sketsakan grafik dengan cara menghubungkan titik-titik yang ada. Kita lihat, kita bisa hubungkan dari kiri ke kanan ataupun dari kanan ke kiri, sehingga membentuk grafik fungsi kuadrat seperti ini. Ya, jadi ini yang disebut sebagai grafik fungsi kuadrat untuk persamaan Y sama dengan X kuadrat. Oke Bapak Ibu, bisa paham ya sampai di sini teman-teman adik-adik semua, yang lebih khususnya untuk adik-adik di SMP Negeri 1 Atap OE Belok. Yang kemarin sudah kita pelajari tentang fungsi kuadrat, hari ini kita akan melanjut tentang menggambar grafik fungsi kuadrat. Karena kemarin kita hanya mempelajari bagaimana mencari nilai X dan Y menggunakan pemfaktoran dan juga menggunakan rumus ABC. Baik, ini untuk soal yang pertama yaitu grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat. Kita lanjut ke soal yang kedua. Grafik fungsi Y sama dengan min X kuadrat. Ya. Untuk langkah-langkahnya sama. Yang pertama, kita membuat tabel. Ya, membuat tabel X, Y sama dengan min X kuadrat dan X, Y. Baik. Untuk nilai X kita masukkan kembali seperti yang tadi, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Lalu nilai Y. Nilai Y ini kalau tadi X kuadrat, sekarang min X kuadrat. Ditambah saja dengan min. Baik, kita masuk ke rumus. Y sama dengan min X kuadrat. Kita ganti nilai X dengan min 3. Maka ingat min ini teman-teman, kita keluarkan ya, kita keluarkan, jangan sampai teman-teman langsung pikir
kita kalikan, tidak ya, keluarkan terlebih dahulu seperti ini. Jadi min 3 kuadrat. Karena ini min ada pada soal, sementara min 3 ini adalah nilai X. Ya, nilai X min 3. Sehingga minnya ada 2 nantinya. Kita jangan dulu kali, tetapi kita pangkat terlebih dahulu baru dikali dengan negatif. Ya. Jadi sini kita langsung hitung, min 3 pangkat 2 berarti min 3 kali min 3. Min 3 kali min 3 itu sama dengan min 9. Ya, min 9. Ya, min 3 kali min 3 sama dengan 9. 9 kali negatif sama dengan min 9. Maka di sini kita tulis sama dengan min 9. Lalu yang kedua, ini kita ganti nilai X dengan min 2. Maka di sini kita tulis min 2 kuadrat. Ya, negatif min 2 kuadrat. Maka di sini kita tulis lagi min 2 kali min 2. Min 2 kali min 2 itu sama dengan 4. 4 kali min sama dengan min 4. Ya, maka min 4 kita tulis di kolom yang kedua. Lalu pada kolom yang ketiga, kita ganti nilai X sama dengan min 1. Min 1. Berarti min dalam kurung min 1 pangkat 2. Jadi min 1 pangkat 2 sama dengan min 1 kali min 1. Min 1 kali min 1 itu kan sama dengan 1. 1 kali negatif sama dengan negatif 1. Maka di sini kita tulis negatif 1. Yang berikut, kita ganti nilai X dengan 0. Min X kuadrat, berarti di sini min 0 kuadrat. Karena min ini ada pada fungsi ya, bukan pada nilai X. Jadi sini min 0 kuadrat sama dengan min 0 kali 0, 0. 0 kali min sama dengan 0 ya. Jadi di sini kita tulis sama dengan 0. Karena ini ada min 1 ya seharusnya. Sebenarnya ada min 1, cuman 1 itu kan tidak dituliskan. Sehingga min 1 kali 0 sama dengan 0. Maka di sini kita tulis sama dengan 0. Lalu yang berikut, gantikan nilai X dengan min 1. Maaf, gantikan nilai X dengan 1. Maka min kita keluarkan, ya, min 1 kuadrat. 1 kuadrat sama dengan 1. 1 kali min 1 sama dengan min 1. Maka di sini kita tulis sama dengan min 1. Lalu yang kedua, kita ganti nilai X dengan 2. Sama dengan min 2 pangkat 2 sama dengan min 4 ya. 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi min 4. Lalu yang ketiga, yang terakhir, gantikan nilai X dengan 3. Maka di sini 3 kuadrat sama dengan 9 dikali negatif 1 sama dengan min 9. Nah, Bapak Ibu, sudah kita dapat nilai Y. Yang berikut, pindahkan nilai X dan Y ini ke sebelah kanan. Ya. Min 3, min 9, lalu min 2, min 4, jangan lupa tanda kurung ya, titik koordinat. Min 1, min 1, 0, 0, 1, min 1, 2, min 4, 3, min 9. Nah, Bapak Ibu, tabel sudah kita lengkapi. Langkah berikut, kita pindahkan titik ini ke dalam bidang koordinat, ya, dalam koordinat kartesius. Yang pertama kita lihat titik min 3, min 9. Lagi-lagi kita mencari nilai X sama dengan min 3 sebelah mana? Ada di sebelah kiri sini, min 3 yang ini. Lalu koma min 9. Min 9 di mana sumbu Y-nya? Ini 9 di atas, min 9 paling bawah. Maka di sini kita tulis, buat satu titik pertemuan antara min 3, min 9. Ada di sini. Ke kanan kita lihat lurus dengan min 9. Ke atas kita lihat lurus dengan min 3. Lalu titik yang kedua yaitu min 2, min 4. Min 2 ada di mana? Kita lihat di sini. X-nya min 2 yang ini. Lalu Y juga min 4. Berada di bawah sini. Kita lihat min 2 lalu min 4. Ini titik potongnya. Min 2, min 4. Lalu yang ketiga yaitu min 1, min 1. X-nya min 1 ada di sini. Y juga min 1. Berarti dia ada di sini. Titik potongnya. X min 1, Y min 1. Lalu yang berikut 0,0, ini titik pusat. Titik pusat 0,0. Lalu yang berikut 1, min 1, kita lihat 1, min 1, min 1 ada di bawah, maka dia ada di sini. Yang berikut 2, min 4, 2 ada di kanan, min 4 ada di bawah, maka dia ada di sini.
Dan yang ketiga atau yang terakhir 3,9. 3 min 9 ada di bagian bawah. Ya. Jadi selesai, titik ini sudah kita letakkan pada bidang koordinat. Langkah berikutnya, sketsakan grafik dengan menghubungkan titik-titik yang ada sehingga membentuk grafik seperti ini. Nah teman-teman, ini adalah grafik fungsi untuk Y sama dengan min X kuadrat. Oke, bisa paham adik-adik? Kalau sudah bisa, kita akan lanjut. Tapi kalau belum bisa, silahkan di pause video ini, bisa perhatiin kembali atau bisa mengulang kembali langkah-langkah dari awal hingga menggambar grafik. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu menggambar grafik fungsi Y sama dengan 2X kuadrat. Tadi yang pertama X kuadrat, lalu min X kuadrat, sekarang 2X kuadrat. Sama pula langkah-langkahnya, yaitu pertama kita membuat tabel dan lengkapi tabel. Ingat di sini ambil nilai min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Ini tidak selamanya min 3, min 2, min 1 ya. Bisa juga min 2, min 1, 0, 1, 2. Bisa juga min 4, min 3, dan seterusnya. Bisa juga min 5, min 4, min 3, dan seterusnya hingga 5. Ini bebas kita memilih berapa. Intinya di sini membuat bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Baik, setelah kita menuliskan angka atau nilai X, kita mencari nilai Y dari nilai X yang ada. Y sama dengan 2X kuadrat. Itu dalam soal. Fungsi Y sama dengan 2X kuadrat. Sama langkah-langkahnya, yaitu kita mensubstitusikan atau masukkan nilai X ini ke dalam persamaan atau fungsi Y sama dengan 2X kuadrat. Maka di sini 2X, ganti nilai X dengan min 3. Maka 2 kali min 3 pangkat 2. Ya kan? Karena di sini X adalah min 3. Maka 2 kali min 3 pangkat 2. Min 3 pangkat 2 berarti min berapa teman-teman? Min 3 kali min 3. Ingat 2 masih di bagian depan. Nah, jangan kita kalikan 2 kali X baru pangkat ya, tapi kita harus pangkat terlebih dahulu baru kita kalikan. Nah di sini 2 kali 3 kali 3, min 3 kali min 3 sama dengan 9. Maka 2 kali 3, 2 kali 9 sama dengan 18. Ya. Jadi ini untuk nilai Y yang pertama ketika X sama dengan min 3. Lalu kita mencari nilai Y untuk kolom yang kedua. Ada di sini. Kita ganti nilai Y X-nya dengan min 2. Maka di sini kita tulis 2 kali min 2 pangkat 2. 2 kali min 2 kali min 2, yaitu sama dengan 2 kali 4 ya. 2 kali 4 sama dengan 8. Maka di sini kita tulis 8. Lalu yang ketiga, gantikan nilai X dengan min 1. Y sama dengan 2X kuadrat. Kita ganti nilai X dengan min 1 sehingga membentuk atau menjadi 2 kali min 1 pangkat 2. Min 1 pangkat 2 berarti sama dengan min 1 kali min 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Ya. Maka di kolom ketiga ini kita tulis sama dengan 2. Lalu untuk 0, 0 itu pasti sama dengan 0. Karena segala sesuatu dikalikan dengan 0 pasti sama dengan 0. Ya. 2 kali 0 sama dengan 0. Di sini juga sama dengan 0. Yang berikut kita masukkan nilai X sama dengan 1 ke fungsi Y sama dengan 2X kuadrat. Y sama dengan 2X kuadrat. Gantikan nilai X sama dengan 1. Maka 1 pangkat 2. 2 kali 1 kali 1. Ya, 2 kali 1 sama dengan 2. Lalu 2 ini kita masukkan ke kolom yang keempat untuk X sama dengan 1. Yang berikut, ketika X sama dengan 2, berapakah nilai Y? Ketika X sama dengan 2, kita masukkan X sama dengan 2 di sini. 2 kali 2 pangkat 2. 2 kali 2 kali 2 berarti 2 kali 4 ya. 2 kali 4 sama dengan 8. Maka ketika X sama dengan 2, maka Y sama dengan 8. Dan yang terakhir, ketika X sama dengan 3, maka Y sama dengan 18. Ya, 18. Oke, yang berikut kita pindahkan nilai X dan nilai Y yang ada di sebelah kiri ini ke titik yang di sebelah kanan X, Y. Berarti di sini yang pertama min 3,18, yang kedua min 2,8, yang ketiga
1,2, maaf min 1,2. Yang keempat 0,0, lalu ada 1,2, ada 2,8, ada 3,18. Nah teman-teman, adik-adik semua, tabel sudah kita lengkapi ya sesuai data yang kita peroleh di sini, hasil cakaran. Sekarang kita gambar bidang koordinat atau koordinat kartesius. Letakkan titik yang ada min 3,18. Nah teman-teman, di sini karena angka yang hanya sampai dengan 9, maka saya cukup ambil dari yang kedua, titik min 2,8. Ya, min 2 di sini, 8 di atas seperti di sini. Ya, min 2,8. Titik yang berikut yaitu min 1,2. Min 1, 2 di atas maka dia di sini. Dan titik yang ketiga 0,0 berpusat di titik 0,0. Lalu yang keempat yaitu 1,2, 1 di sebelah kiri, kanan, 2 bagian atas. Ya. Lalu yang berikut 2,8, 2 di kanan, 8 ada di atas. Ya, seperti itu. Selesai. Sekarang tinggal kita tarik grafiknya, tarik garisnya, sehingga bentuk sebuah grafik yaitu grafik fungsi Y sama dengan 2x kuadrat. Oke teman-teman, mungkin sampai sini bisa paham. Kalau belum silakan diulangi kembali. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Ini cukup banyak. Soal nomor 4, tapi kalau kita sudah tahu teman-teman pasti kerjain cepat sekali. Tidak perlu kita cakar, langsung kita tulis dalam bentuk tabelnya saja. Contoh seperti ini. Ini saya tidak cakar lagi ini teman-teman. Nilai X-nya itu min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Ketika X sama dengan min 3, berarti min 3, berarti min 2 kali min 3 pangkat 2. Min 3 pangkat 2 itu kan sama dengan berapa? Sama dengan 9. 9 kali min 2 sama dengan min 18. Ya, seperti itu. Lalu yang kedua, ketika X sama dengan min 2, maka di sini min 2 kali min 2 pangkat 2. Min 2 pangkat 2 kan sama dengan min 2 kali min 2, yaitu sama dengan 4. Maka 4 dikali min 2 sama dengan min 8. Ya. Yang ketiga, kita ganti nilai X sama dengan min 1. Di sini, min 2 kali min 1 pangkat 2. Min 1 pangkat 2 kan sama dengan 1. Maka 1 kali min 2 sama dengan min 2. Dan seterusnya hingga ke bawah dapat 0, 1, dan 2. Ya. Untuk 0, X sama dengan 0, X sama dengan 1, dan X sama dengan 2, dan juga X sama dengan 3. Hasilnya seperti ini, seperti yang kita cakar pada 3 soal sebelumnya. Lalu kita pindahkan di titik ini. Min 3,18, min 2,8, min 1,2, 0,0, 1,2, 2,8, dan 3,18. Ya. Setelah kita buat tabel dan lengkapi seperti ini, kita pindahkan ke bidang koordinat. Yang pertama, min 3,18 juga sama, saya ambil saja dari yang paling kecil ya, dari yang kecil agak kecil, bukan paling kecil tapi agak kecil. Sehingga kita punya tabel itu tidak terlalu besar atau memenuhi buku atau kertas. Ya. Min 2,8. Min 2 di sini, min 8 ada di bawah ya. Nah, di sini. Min 2 di kiri, min 8 ada di bawah, maka satu titik ada di sini. Lalu min 1, min 2, min 1 ada di kiri, min 2 ada di bawah. Nah, titik di sini. Lalu yang ketiga 0,0. Yang keempat 1, min 2, 1 di kanan, min 2 ada di bagian bawah ya. 1, min 2. Lalu 2, min 8, 2 ada di kanan, min 8 ada di bagian bawah. Sehingga seperti ini. Nah, titik-titik koordinat sudah kita masukkan dalam bidang koordinat kartesius ya, bidang koordinat. Sekarang ditarik garis sehingga bentuk sebuah grafik yang disebut sebagai grafik fungsi Y sama dengan min 2x kuadrat. Jadi grafiknya seperti itu. Baik teman-teman, kita kembali melihat perbedaan dari keempat grafik ini agar kita dapat mengambil kesimpulan dari gambar-gambar yang ada. Ya, ini gambar pertama yaitu grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat. Grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat.
Gambar yang kedua, grafik fungsi Y sama dengan 2X kuadrat. Gambar ketiga, grafik fungsi Y sama dengan min X kuadrat. Dan gambar keempat, Y sama dengan min 2X kuadrat. Nah teman-teman, kita lihat keempat gambar ini ada perbedaan atau tidak? Ya tentunya ada perbedaan. Bedanya di mana? Kita lihat bentuk grafiknya. Ada yang terbuka ke atas, ada yang terbuka ke bawah. Ya. Terbuka ke atas juga ada perbedaan antara dua ini. Ya. Ketika X sama dengan 2, X sama dengan Y sama dengan X kuadrat, beda dengan Y sama dengan 2X kuadrat. Ini bedanya di apa? Bentuknya sama, menghadap ke atas. Juga yang kedua, Y sama dengan min X kuadrat dengan Y sama dengan min 2X kuadrat. Juga sama bentuknya. Tapi ada perbedaan. Bedanya di apa? Kita lihat kesimpulannya di sini, teman-teman. Ini semua terpengaruhi oleh nilai A. Besar kecilnya atau arahnya ke bawah ataupun ke atas tergantung nilai A yang ada pada soal. Ya, ini dapat kita ambil kesimpulan dari gambar di atas. Yang pertama, nilai A pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Yang mana? Yang pertama, jika A lebih besar 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Ya. Kita lihat A lebih besar 0. Ketika A-nya sama dengan 1, A sama dengan 2, grafiknya menghadap ke atas karena 1 dan 2 ini lebih besar dari 0. Begitupun sebaliknya, jika A lebih kecil 0, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Kita lihat gambar 3 dan keempat. A-nya min 1 dan A sama dengan min 2. Maka grafiknya terbuka ke bawah. Jika di dalam soal itu A-nya negatif, maka yang jelas grafiknya akan menghadap ke bawah. Tetapi kalau dalam soal nilai A-nya adalah positif, maka grafik pasti akan menghadap ke atas. Ya, kesimpulannya seperti itu. Lalu yang kedua, jika A lebih besar 0, kita lihat A lebih besar 0 yang mana? Ini, yang antara dua ini. Ini A lebih besar 0. Dan nilai A makin besar, maka grafiknya semakin apa? Semakin sempit, kita lihat. Ya, makanya kedua ini walaupun gambarnya sama-sama menghadap ke atas, tetapi ada perbedaan, yaitu lebar dan sempit. Ya, lebar dan sempit. Ketika semakin besar nilai Y, nilai A, maka grafiknya akan semakin sempit, semakin kecil. Semakin kecil nilai Y, nilai A, maka semakin lebarlah grafik fungsi kuadrat. Ya. Begitu pula kita perhatikan untuk yang negatif. Ya. Ketika A lebih kecil 0 dan nilai A makin kecil, maka grafiknya semakin sempit. Ya. Ini nilai min 2 lebih sempit daripada ketika X sama dengan min 1. Karena min 1 min 2 lebih kecil daripada min 1 dan lebih kecil daripada 0. Jadi baik adik-adik, mungkin itu yang dapat kita sampaikan, dapat disimpulkan tentang grafik fungsi kuadrat. Bagaimana ketika X-nya lebih besar 0, bagaimana ketika X-nya lebih di bawah 0, dan juga bagaimana jika X-nya itu lebih besar 0 dan lebih besar dari semakin besar. Ya, artinya semakin besar nilai X, maka semakin sempit grafiknya. Ya, untuk A lebih besar 0. Begitu pula untuk A lebih kecil 0, semakin kecil nilai A, ya, nilai A, maka semakin sempit juga grafiknya. Ya. Jadi itu yang dapat kita simpulkan. Mungkin demikian yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Dan pertemuan berikutnya atau video part berikutnya akan kita lanjut membahas mengenai bagaimana kita menggambar grafik fungsi kuadrat untuk Y sama dengan AX kuadrat tambah C. Baik, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar Bapak Ibu bisa mendapat notifikasi ketika saya mengupload video ini. Terima kasih.